Salawat menyertai salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baik, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang model media, yakni model Baker and Schools. Patut kita ketahui bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menghindari miskonsepsi media pembelajaran yakni melakukan pendalaman mengenai konsep media pembelajaran itu sendiri. Pendalaman atau penelaahan konsep media pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam forum-forum resmi seperti seminar dan sebagainya. Dengan demikian, konsep media pembelajaran dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak ada lagi perbedaan persepsi mengenai hal tersebut. Adanya pendengaran tersebut dapat memberikan banyak manfaat terkait pemahaman ilmuwan dan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan, khususnya Indonesia. Adapun rumusan masalah pada yang saya akan bahas pada materi model Baker and Schools ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan pembelajaran pada model media Baker and Schools. Dan kedua, bagaimana langkah-langkah model media Baker and Schools. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja berikan kepada materi pertama. Jadi kepada pemateri pertama untuk menjelaskan tentang bagaimana pengembangan pembelajaran dengan menggunakan model media Baker and Schools. Ya, kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa berkumpul dengan menggunakan media pembelajaran guna melaksanakan salah satu tanggung jawab kita menuntut ilmu. Selawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga sekarang ini. Kami dari klaster 2 dengan beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Bapak Muhammad Irwan Hidayat, yang kedua Ibu Faridah, yang ketiga Ibu Nur Amelia, yang keempat itu Bapak Wahyudi Samsul dengan dosen pengampu Dr. Usman Nower, dengan judul materi model media, model Baker dan Schools. Latar belakang. Peranan media pembelajaran menjadi salah satu indikator kesuksesan dalam pembelajaran, sehingga perlu mengetahui konsep dan penerapan media pembelajaran yang sesuai, meskipun media pembelajaran ini memiliki peranan penting
Namun saat ini adanya perbedaan persepsi terkait media pembelajaran menjadi salah satu permasalahan krusial di dunia pendidikan Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menghindari miskonsepsi media pembelajaran yakni melakukan pendalaman mengenai konsep media pembelajaran di kalangan ilmuwan pendidikan. Pendalaman atau penelaah konsep media pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam melalui forum-forum resmi seperti seminar, simposium, dan sebagainya. Dengan demikian, konsep media pembelajaran dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak ada lagi perbedaan persepsi mengenai hal tersebut. Adanya penegasan tersebut dapat memberikan banyak manfaat-manfaat terkait pemahaman ilmuwan dan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Adapun rumusan masalah, ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah model media Baker dan Scholes. Yang selanjutnya, kita masuk di pengertian model. Model merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang di dalamnya terdapat prosedur kerja atau aturan serta pola pikir yang sistematis guna menghasilkan atau mencapai tujuan maksimal. Dalam proses mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan prosedur dan sistematika kerja. Itulah yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Al-Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Pak Wahyu selaku moderator, dan saya selaku pembawa materi pertama akan melanjutkan materi kita model Baker dan Scholes. Langsung saja, pertama kita masuk di latar belakang. Peranan media pembelajaran menjadi salah satu indikator kesuksesan dalam pembelajaran, sehingga perlu mengetahui konsep dan penerapan media pembelajaran yang sesuai. Meskipun media pembelajaran memiliki peranan penting, namun saat ini adanya perbedaan persepsi terkait media pembelajaran menjadi salah satu permasalahan krusial di dunia pendidikan Indonesia. Lanjut, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menghindari konsepsi media pembelajaran yakni melakukan pendalaman mengenai konsep media pembelajaran di kalangan ilmuwan pendidikan. Pendalaman atau penelaah konsep media pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam forum-forum resmi seperti seminar, simposium, dan sebagainya. Dengan demikian, konsep media pembelajaran dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak ada lagi perbedaan persepsi mengenai hal tersebut. Adanya penegasan tersebut dapat memberikan banyak manfaat terkait pemahaman ilmuwan dan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Kita masuk di rumusan masalah. Ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah model media Baker dan Scholes. Kita masih di pengertian model. Model merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang di dalamnya terdapat prosedur kerja dan pola pikir yang sistematis guna menghasilkan atau mencapai tujuan maksimal. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut perlu memperhatikan prosedur dan sistematika kerja. Yang kedua, media. Media, pengertian media. Media alat bantu maupun perantaraan yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi media. Berfungsi sebagai alat bantu di dalam menyampaikan materi ajar untuk mempermudah pemahaman siswa dan menimbulkan antusiasme belajar dalam diri siswa. Adapun manfaat media ada dua, yaitu manfaat umum dan manfaat praktis. Yang manfaat umum pertama lebih menarik, kedua materi jelas, yang ketiga tidak mudah bosan, yang keempat tidak mudah bosan, yang
Yang selanjutnya manfaat praktis. Ada 3, yang pertama meningkatkan proses belajar, yang kedua motivasi siswa, dan yang ketiga merangsang kepekaan. Selanjutnya pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses penerjemahan atau sebuah desain dengan pedoman pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan untuk memberikan nilai tambahan terhadap suatu produk yang telah ada maupun produk baru yang akan dirancang agar manfaat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itulah yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Jadi itulah tadi pemaparan dari Bapak Irwan tentang materi tentang pengembangan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan materi selanjutnya. Dipersilahkan.